Dan sekarang lagi ngeliatin kita di sini. Iya. Tapi Anda nggak membawa untuk manggil ke sini kan? Enggak. Punya aku nggak pernah tak bawa, nggak pernah tak panggil-panggil kemana pun. Kecuali satu, kalau aku ada suatu macam pengobatan dalam diriku sendiri untuk orang lain menjadi yang lebih baik, itu bisa tak panggil. Tapi kalau untuk seperti kayak ini nggak pernah tak panggil. Di sini sih saya kalau ngeliatin gambar ini sih, kalau ini meja bisa diputer, ini serem juga bagi gue. Kamu mau lihat deh dari samping sini. Matanya merah kayak marah gitu, Roy. Iya, matanya merah kayak marah gitu. Dan ini simbolnya kayak seperti itu. Saya tidak bisa menyebutkannya, tetapi memang sudah ada ternyata tatonya di tangannya. Simbol-simbol satanik itu. Jadi benar-benar menjual soulnya dan spiritnya kepada kegelapan, kepada, kalau kita bilangnya demonik ya, tapi nggak tahu kalau orang sini bilangnya apa ya, demonik, iblis. Iya. Saya butuh lonceng saya. Kata kamu ingin menetralisir ya. Berarti ada. Tapi sebelum kau ini saya ngelihat, apakah kamu membawa sesuatu ya di dalam diri kamu? Saya lihat kamu tuh ngebawa benda-benda apa lagi yang kamu bawa itu semacam setelah tas, itu bukan tasbih ya, itu gelang, kemudian cincin, tapi kok saya lihat ada lagi ya di dalam diri kamu ya? Ada. Semacam kayak plastik putih atau kertas. Ada, keluarin semua aja, Mas Oh Roy. ya, bisa diambil. Ada di mana? Ada di belakang. Di belakang. Boleh diambil. Don't touch. Kalau mau touch Don't pakai touch. gloves. Oh, no. Enggak, makasih. Ini apa ya? Ini apa, Mas Jaya? Itu tongkat komando. Tongkat komando. Buat mengomandoi siapa? Kekuatan kegelapan. Dan ini minyaknya ini di dalam rambut ini adalah rambut kuntilanak. Rambut kuntilanak. Iya. Coba. Itu buat apa? Rambut kuntilanak itu, Mas Jaya? Kalau ini buat untuk semacam pengasihan. Kalau untuk orang yang merasa kurang dalam dirinya. Nggak percaya diri gitu? Iya. Itu dibuka karena udah habis ya. Karena bukan udah habis, emang tak kasih sedikit segini. Ini jadi Mas Jaya jual ke orang-orang yang datang, bisa dibilang pasien gitulah. Iya, pasien. Saya mencium bau darah di tubuh kamu. Sangat negatif sekali. Rambut kuntilanak itu ada campuran darahnya juga ya? Ada. Kalau campuran darahnya saya kurang gitu paham. Udah bentuknya seperti itu. Apanya? Bentuknya udah di dalam situ rambutnya. Enggak. Itu aku ambil waktu itu pas aku lagi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Dapetnya dari mana? Itu ada kuntilanak, dia jaraknya sekitar 100 meter, dia ganggu itu. Akhirnya tak ambil, tak tarik, tak jambak langsung gini, zret, langsung tak masukin. Kok ada rambutnya? Bau lagi. Did you smell it? No, nggak berani. Bau. Begitu Bau apa? kali ya bau darah ya? Bau minyak. Apa? Minyak. Bau minyak ini loh. Baunya emang kayak gitu ya? Iya. Kamu waktu dititahkan menjadi anggota apakah seperti ini? Enggak. Kalau ini karena aku udah masuk ke pusat paranormal. Oh, gabung di situ. Iya, aku udah gabung di. Oh, Ini nggak apa-apa, Roy, pegang Roy. saya pakai sarung tangan. Oh, pegang nggak sarung tangan. Waktu jadi anggota ini Pas sebelum jadi anggota, kita emang selalu berkumpul itu berbaris, berbaris kita muterin kualinya ini. Nah, kita ambil itu
ambil, kita masukin ke dalam kuali secara hidup-hidup. Secara hidup-hidup itu sekitar ada 50. Ada Gila apa? Kasian. Hidup semua. masih hidup semua. Itu tindakan kriminal loh sebenarnya. Iya, karena waktu itu aku masih kelas 4 SD. Itu tahun 90-an. Itu udah, kalau orang yang mengerti tentang desa Satanik itu pasti udah paham dengan hal-hal seperti itu. Kelas 4 SD ngapain Mas Jaya waktu itu tujuannya? Buat coba-coba aja? Iya. Enggak, karena aku dari keluarga broken home. Broken home. Jadi dia melakukan ritual itu untuk mendapatkan kekuatan. Buat apaan? Karena dari keluarga broken home nggak ada yang memikirkan aku, jadi aku mencari kesenangan dalam hidup aku dan mencari sebuah namanya kayak enjoyan itu aku. Jadi maksudnya Roy karena dia nggak mendapatkan perhatian keluarga yang dia lakuin ini untuk cari perhatian gitu. Mengisi waktu, membunuh waktu, killing time dan Iya. kayak lebih gini loh. Jadi gue udah broken home nih. Saya bingung mau ngapain, udah sekalian aja saya coba-coba untuk membalas juga perlakuan orang-orang. Saya kok ngelihat dia ya. Dia bukannya nggak ada saya kok ngelihat dia ada tumbal ya. Ada yang dikorbankan dari dia sendiri gitu loh. Ada Keluarga sendiri? ada. Siapa? Waktu itu pas tahun 2008 aku mau tobat. 2008 aku mau tobat, benar-benar bertobat banget, menyerahkan diri terhadap Gusti Allah. Anakku. Gimana dikorbankannya? Waktu itu aku udah tanpa komando lagi, karena di dalam perjanjian tersebut kalau kamu keluar dari anggota ini, nanti ada salah satu keluarga kamu akan meninggal. Aku kaget di situ, dan aku juga nggak menghiraukan itu semua. Mengorbankan anaknya terus sampai sejauh mana? Sampai Kalau diapain anaknya? tahun 2008 itu kan aku kan ada pengobatan. Mau berhenti kan? Pengobatan untuk berhenti total semuanya. Mau melepas sampai Untuk ke melepasnya. tempat-tempat yang tadi diobatin lah ya. Diobatin. Oke. Terus sampai ke di Rukiah itu di daerah Malang. Aku di Rukiah, orang itu mental sebanyak 100 meter. Dan aku terbang yang kedua, hari keduanya aku terbang segini dalam keadaan posisi tidur di situ. Dan selanjutnya setelah 2 minggu kemudian itu ada yang ngomong, kalau kamu berani berubah, berani keluar dari perkumpulan ini, nanti ada salah satu keluarga pun ada yang meninggal. Ternyata meninggal juga. Ternyata meninggal. Saya ngeliat kamu itu masih ada kekuatan yang aneh sekali di dalam diri kamu. Kamu tuh malah masuk ke dalam dunia yang udah keluar dari kandang macan, masuknya terjun ke lubang buaya gitu. Jadi Masuknya malah lubang buaya. lebih parah gitu. Saya boleh nggak kalau kamu memang dan di Indonesia memang ada. Saya pengen banget, apakah memang bisa dihadirkan malam ini juga? Saya memberikan tantangan buat kamu untuk hadir di sini. Tunggu dulu, Roy. Ini kalau misalnya datang, bahaya nggak buat semua penonton, buat kita di sini? Kita lagi proses. Kamu bisa untuk kontrol kok, tenang aja. Bisa dikendaliin nggak, Mas? Tapi motivasi kamu datang kemari untuk apa, Mas Jaya? Untuk mengetahui apa yang ada di dalam diriku ini. Baiklah. Setelah saya panggil, Aku butuh kertas sama pulpen. Kertas dan pulpen. Kita kertas sama pulpen. Pulpen atau spidol? Terserah. Pakai spidol aja ya. Iya. Ini untuk apa biasanya, Roy, si kertas sama Media buat dia ya untuk menulis. Untuk Tapi panggil. setelah keluar dari lu malah masuknya ke rambut kuntilanak ya. Lebih juga sama-sama. Saya pengen ini datang. Apakah saya perlu melakukan ritual juga kah, Mas Jaya, untuk memanggilnya datang? Roy? Silakan, monggo. Kamu dulu apa saya dulu? Roy. Panjenengan dulu. Roy. Tapi aku minta mohon yang ada di sini baca doa, jaga-jaga diri di sini karena ini yang aku panggil nggak sembarangan aku panggil.
panggilnya nggak sembarangan. nggak sembarangan. Baik. Ini bisa Apa dikendalin kan, Mas? Bisa. Ya. Cuman Saya pengen lampunya merah, tolong diredupkan dan khusus bagi Penonton Mister. semuanya jangan ada yang kosong ya. Semuanya jangan ada yang diam, bengong. Semuanya fokus. Roy, ini bisa dikendalin nggak bahaya kan? Tidak bahaya, saya nggak memegang bahaya. tongkat. Cuman aku bisa menetralkan, bisa mengendalikan. Ini tongkatnya saya pegang kok, tenang aja. Silakan duluan. That's all, Lucifer. Crazy. It's so fucking crazy, man. Really fucking crazy. Siapa kamu? Itu kenapa ada darah? Kok bisa? Ini datang dari mana darahnya? Don't touch. Ini ada... Kok bisa ada darah? Ini siapa ya, Kak Roy? Saya pengen tahu, kamu siapa? Kamu siapa? Malam. Salam karomah. Saya... Swastiastu. Itu bahasa, bukan bahasa Indonesia. Bahasa apa itu? Siapa? Kamu siapa? Aku adalah dari kerajaan Mataram. Dari kerajaan Mataram. Mau apa kamu di sini? Saya tanya sekali lagi. Kau bisa nggak lepasin ini anak si Jaya? Saya perintahkan. Aku adalah buyut. Hah? Aku adalah